Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info tentang cara mengatasi kelenjar getah bening. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Mau tahu sepenting apa peranan kelenjar getah bening pada tubuh? Ternyata organ ini memegang peranan penting dalam sistem imun di tubuh. Ibarat kata, sistem imun berguna sebagai pertahanan tubuh yang siap sedia untuk mengatasi berbagai infeksi yang menyerang. Nah, sudah bisa dibayangkan apa jadinya bila kelenjar ini mengalami gangguan? Sayangnya, kelenjar getah bening rentan terhadap gangguan dan penyakit. Salah satu masalah yang dapat terjadi pada organ tersebut adalah pembengkakan kelenjar getah bening. Penyakit ini umum terjadi akibat infeksi virus atau bakteri. Jika kamu mengalaminya, penting untuk mengetahui cara ampuh untuk mengatasinya. Nah, simak lengkap informasi saya kali ini. Nah, bagaimana sih pengobatan pembengkakan kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening ini dapat berukuran sekecil kepala peniti atau sebesar buah zaitun. Ada ratusan kelenjar ini yang tersebar di dalam tubuh dan bisa ditemukan menyendiri atau berkumpul. Kamu dapat menemukan kelenjar yang berkumpul ini banyak terdapat pada leher, paha bagian dalam, ketiak, serta bagian belakang kepala. Seseorang yang mengidap pembengkakan kelenjar getah bening dapat menimbulkan rasa sakit yang dapat menjadi pertanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Umumnya, rasa sakit tersebut dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari, tanpa memerlukan perawatan khusus. Pengobatan dari penyakit ini bisa tergantung penyebabnya. Pembengkakan kelenjar getah bening dapat disebabkan oleh virus. Biasanya kembali normal setelah infeksinya sembuh. Antibiotik umumnya tidak berguna untuk mengobati infeksi virus. Nah, berikut pengobatan yang dapat dilakukan untuk pembengkakan kelenjar getah bening bergantung dari penyebabnya. Yang pertama adalah infeksi bakteri. Pengobatan yang paling umum pada pembengkakan kelenjar getah bening yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri adalah antibiotik. Namun, jika penyakit ini disebabkan oleh infeksi akibat HIV, pengidapnya perlu menerima pengobatan khusus untuk kondisi ini. Kemudian, gangguan kekebalan. Jika pembengkakan kelenjar getah bening disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi kekebalan seperti lupus atau rheumatoid arthritis, atau pengobatan untuk kondisi ini didahulukan terlebih dahulu. Dengan begitu, masalah pembengkakan kelenjar getah bening akan lebih mudah disembuhkan atau sembuh dengan sendirinya. Lalu yang ketiga penyebabnya adalah kanker. Pembengkakan kelenjar getah bening juga dapat disebabkan oleh kanker sehingga memerlukan pengobatan. Cara mengatasi penyakit ini tergantung dari jenis kanker yang menyebabkannya, seperti pembedahan, radiasi hingga kemoterapi. Setelah mengatasi beberapa penyakit utama yang dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening, ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini jika penyebabnya belum diketahui. Beberapa perawatan mandiri dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit ini. Antara lain, yang pertama, lakukan kompres pada area yang bengkak atau nyeri dengan kain basah yang hangat. Yang kedua, istirahat yang cukup agar sistem kekebalan tubuh dapat pulih. Lalu yang ketiga, gunakan coolpack atau kompresan dingin bila air hangat tidak efektif dalam meredakan radang. Lalu yang keempat adalah konsumsi obat pereda nyeri untuk meredam rasa sakit atau ketidaknyamanan. Selanjutnya yang kelima adalah konsumsi obat antibiotik sesuai dengan resep dokter apabila pembengkakan kelenjar getah bening disebabkan oleh bakteri atau jamur.
Lalu yang keenam adalah hindari pemberian aspirin pada anak karena adanya risiko untuk menyebabkan sindrom Reye. Penyakit ini dapat mengakibatkan pembengkakan pada organ hati dan otak. Lalu yang ketujuh adalah berkumurlah dengan air garam. Hal ini dilakukan jika pembengkakan kelenjar terjadi pada area leher, telinga, kepala, atau rahang. Caranya dengan melarutkan garam dengan air hangat. Gunakan air tersebut untuk berkumur selama 10-20 detik, kemudian buang airnya. Lakukan hal tersebut sebanyak 3-5 kali. Nah, itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, bagi yang ingin menggunakan atau mengkonsumsi produk herbal untuk mengatasi keluhan dari pembengkakan kelenjar getah bening, dari Denatur Indonesia ini memiliki produk herbalnya. Untuk produknya sendiri terdiri dari 2 macam obat, yaitu Sirsak Denatur dan Tipogel Denatur. Kedua produknya ini berbentuk kapsul sehingga sangat mudah untuk dikonsumsi dan terbuat dari racikan bahan-bahan herbal alami. Di mana untuk Sirsak Denatur ini terbuat dari daun sirsak, kemudian Tipogel ini terbuat dari ekstra keladi tikus. Selain itu, produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkes. Bagi yang muslim pun tidak perlu khawatir karena sudah halal MUI. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015 serta untuk pembuatannya ini sudah sesuai atau standar CPOTB. Dan di botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Di mana untuk Sirsak Denatur ini nomor POM TR-nya 163-395-021. Lalu untuk Tipogel Denatur POM TR-nya 173-399-941. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.